Memang ya bahwa pandemi virus COVID-19 ini sangat meresahkan bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia ya. Kita lihat semua terdampak lah secara ekonomi, transportasi, penerbangan, ya bahkan secara mental, spiritual kita. Dan kalau kita kaji lagi sebetulnya asal virus ini kan dari Wuhan ya. Di akhir tahun 2019 dia berkembang di Wuhan dari China, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Virus berukuran 20 nanometer ini bisa kita bayangkan sangat kecil ya. 1 nanometer itu sepersejuta milimeter ya. Itu hidup di tubuh sang inang ya, yang dia masuk melalui mata, melalui hidung, melalui mulut ya. Dan kemudian terus ke paru-paru, dia kemudian berkembang di situ membajak sel-sel paru-paru manusia. Itu dalam penelitian dikatakan ya, selama 14 hari itu virus COVID-19 ini bisa mengcopy paste dirinya sebanyak 2.400.000 virus itu. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 itulah pertama kali virus corona COVID-19 ini terdeteksi di Indonesia. Nah, itu di Depok, di mana seorang ibu-ibu pelatih tari waktu itu yang kena ya. Jadi soal penyelesaian ataupun solusi ya, kita bolehlah belajar melihat-lihat cara-cara negara-negara lain untuk mengatasinya ya. China misalnya itu melakukan lockdown ya, lockdown selama beberapa bulan ya. Bahkan saya menonton satu film Wuhan One Month Lockdown ya. Jadi ini luar biasa kita lihat bagaimana masyarakat ini memang Cina ini masyarakat yang sosialnya diatur, politiknya diatur secara komunis. Jadi mau nggak mau semuanya taat ya. Tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kalau ada yang keluar rumah ditangkap dan dipenjarakan selama kurang lebih 21 hari. Nah, kita juga bisa belajar dari caranya Selandia Baru misalnya, bagaimana mereka sampai bebas COVID-19 ini ya. Pertama mereka menutup border ya, perbatasan ya. Jadi tidak boleh ada masuk dari penerbangan internasional ke New Zealand misalnya. Lanjut dilakukan lockdown, kemudian ya partisipasi masyarakat dengan komunikasi pemerintah yang baik dan bagus kepada masyarakatnya sehingga tumbuh kesadaran bersama. Bahkan slogan Perdana Menteri Selandia Baru ini adalah Unity Against COVID-19, ya, bersatu untuk melawan virus COVID-19 ini. Sehingga mereka bebas ya, walaupun begitu banyak juga perbedaan di Selandia Baru, tapi untuk masalah COVID ini mereka bersatu. Apakah cara Jepang kita mau tiru ya? Mereka antar kota saja mesti ada karantina sekian hari. Amerika juga luar biasa ya. Bagaimana infektif terbesar itu ada di Amerika, lebih 300.000 orang yang mati ya. Jadi akhirnya mereka menemukan vaksin yang mereka suntikan secara sangat masif ya, Pfizer, dan sekarang terjadi penurunan yang signifikan. Jadi virus ini 14 hari ya, umurnya itu 14 hari, setelah itu dia mati. Cobalah anggap aja dikalikan 2, berarti 28 hari, katakan 1 bulan. Saya usul nih ya, supaya pemerintah melakukan ya, khusus untuk kota-kota besar saja itu lockdown 1 bulan, kota-kota besar saja. Kalau desa nggak usah lah, karena jarak mereka juga sudah jauh-jauh tempat tinggal mereka satu sama lain ya. Tapi ingat nih, catatannya adalah bahwa lockdown ini dengan perjanjian. Misalnya kita mau lockdown kapan? Bulan Oktober, oke. Pemerintah mengumumkan pada bulan Oktober semua kota-kota besar A, B, C, D ini kita lockdown secara bersama. Memang betul-betul nggak boleh keluar rumah dengan perjanjian ya. Jadi boleh keluar lingkungan rumah saja, supaya rumah tangga ibu-ibu dan para kepala keluarga bersiap-siap untuk kebutuhan selama 1 bulan itu ya. Tidak boleh keluar rumah.
lingkungan saja. Nah, kemudian bagaimana persoalan dengan masyarakat yang miskin yang nggak mampu gitu? Ini pemerintah harus atasi jumlah mereka ini. Dari mana anggarannya? Loh, orang sekarang aja kalau kita lihat data ya sampai tahun 2021 ini pada bulan Juni itu sudah lebih kok anggaran kita keluar 1.200 triliun, lebih daripada 1.200 triliun. Luar biasa itu. Jadi untuk yang miskin ini ya kita bantu, kita sediakan supaya mereka bisa bertahan hidup selama sebulan gitu. Jadi pintu masuk ditutup, ya. Pintu masuk betul-betul ditutup selama 1 bulan itu. Ini jangan setengah-setengah, saya bilang gitu. Ya, misalnya dulu kita melakukan PSBB, ya, melakukan orang nggak boleh mudik Lebaran, tapi tenaga kerja asing masuk dari China gitu. Akhirnya apa? Udah jelas bahwa asal virus itu dari China, malah dibuka pintunya. Ketika virus varian Delta merebak di India, malah kita buka. Turis-turis India masuk, ya meledaklah terjadi virus Delta itu sekarang ya. Ya, karena sumbernya itu adalah dari India. Ya, alasan kita untuk turis, ya. Ya, sekarang itulah yang kita hadapi bersama-sama sekarang di negeri kita ini. Jadi pengalaman Wuhan, misalnya ya kota di China asal terdeteksinya virus corona ini, setelah mereka melakukan lockdown selama 1 bulan itu, ya itu pernah terjadi. There was no one case during 72 days ya. Jadi itu istilah mereka tuh bahwa selama 72 hari pasca itu tuh tidak ada kasus dalam 72 hari. Tidak ada yang melapor bahwa terkena kembali ya. Nah, tinggal kalau itu kita terapkan di Indonesia, tinggal nanti kita merapihkan lah ya, merehabilitasi efek-efek daripada virus corona ini. Mungkin kesehatan paru-paru manusia yang pernah menjadi survivor ya, penyintasnya, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sosial dan sebagainya. Itu di antara pemikiran saya, namanya juga usul ya. Itu pun kalau diterima gitu.